nggak ada. Ya sudah, kalau begitu secepatnya kita mandikan jenazahnya. Baik Pak Ustadz, saya mau mempersiapkan dulu ya. Iya. Apa nih? Kok gue mau dibungkus kain kafan? Sial. Woi, gue masih hidup woi. Gue belum mati. Gue gak mau jadi pocong. Lu pergi semua dari sini ya. Si Afan mana lagi? Gus, gua ada di luar. Saatnya gua cari orang. Kok tempat ini sepi banget sih? Gak ada mobil, gak ada orang. Duh, ngeri banget kalau gini. Mendingan gua balik lah, daripada nyasar. Kemanapun lo pergi, gue akan ikutin Sarah. Atau bisa gue bilang Vita. Fit, kita udah sampai nih. Buruan. Nah Bu, udah selesai makeupnya. Nggak pakai kacamata nanti. Fit, kamu ambil kuncinya ya. Saya tunggu sini. Iya Bu, saya ke dalam dulu ya Bu. Sel pintu belakang aja. Syuting film horor gua. Nggak cocok nih. Mana sih? Kok ada yang ngetok-ngetok ya? Wah! Lari! Mas Afan! Bisa teriak-teriak. Kok ada Marina di sini? Wah, gawat. Selesai hidup gua. Gua mati. Kamu mati. Gua orang baik kok. Bener. Wah! Ampun! Jangan kaki! Kok main kaki nih? Kamu sih nggak bilang-bilang. Mas, kamu tuh jadi lagi on banget sih. Apaan sih? Ada apaan? Kamu itu mau aja dibawa-bawain sama si Vita itu. Vita? Iya, kamu tahu nggak kalau Vita si pembantu itu selama ini nyamar jadi orang kaya, ya perempuan cantik yang suka sama kamu, yang kegilaan sama kamu, dan kamunya percaya aja sama dia. Pembantu? Iya. Awas nanti Vita. Main-main sama dia belum tahu Alvancino itu siapa. Alvancino, Sarah kamu tuh pembantu, kecuali saya. Kalau dandan bening. Halo, kamu masih aja di sini ngomong. Ya, udah.
Dok. Maaf, Dok. Aku lagi nggak mimpi kan? Kok kamu masih hidup? Dan kamu yang ngajarin aku. Pura-pura meninggal. Gimana ceritanya bisa kayak gini, Dok? Mas Vano dan Mas Alvan yang aku fit. Mereka mau buang aku ke sungai. Dan mereka mikir aku udah mati. Alhamdulillah kamu masih selamat ya, Dok. Tapi kenapa kamu nggak datang lebih awal? Karena aku pengen tahu, Fit. Rencana apa yang dibuat sama Mas Vano dan Mas Alvan. Dan sekarang, aku ngerencanain untuk balas dendam ke mereka. Sebenarnya ada lagi, Fit. Yang lebih bahaya daripada mereka. Siapa, Dok? Arif. Arif? Dok, selama kamu nggak ada, Arif benar-benar jaga ibu sama bapak. Gak, Fit. Dia itu cuma pura-pura, Fit. Dan kamu perlu tahu ya, Fit. Arif itu suruhan Devano. Dia juga bikin aku hampir mati. Kamu juga perlu tahu, Fit. Arif bukan anaknya Pak Chandra. Arif bukan anak Pak Chandra. Terus siapa anak Pak Chandra, Dok? Aku anak Pak Chandra, Fit. Kamu anaknya Pak Chandra? Devano tahu semuanya. Makanya dia nyuruh Arif buat pura-pura aja anaknya Pak Chandra. Dan dia masuk keluarga Pak Chandra. Dan Mas Alvan, dia ngambil darah aku. Dia tukar sama sampel DNA-nya Arif. Biar semua orang percaya kalau Arif itu anaknya Pak Chandra. Aku tahu itu semua dari mereka. Mereka mau aku, Fit. Mereka pikir aku. Ya semua orang gak ada yang tahu. Sampai aku temuin motif dibalik semua ini, Fit. Aku gak bakal buka rahasia ini. Tunggu sampai aku balas dendam ke Mas Vano dan Mas Alvan. Karena dia nyakitin ibu sama bapak. Dan hampir aku. Aku mohon sama kamu. Cuma kamu yang tahu soal ini. Aku pasti jaga rahasia ini, Dok. Ini akan jadi rahasia kecil kita berdua. Ibu udah sadar, Bu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke Devano. Nggak bisa, Ibu jangan tahu saya diri. Ibu istirahat aja di sini ya, Bu. Ibu mau nemenin Devano di saat terakhir, Diva. Kamu jangan halangin Ibu. Devano. Devano. Ibu! Bu! Devano. Devano jangan tinggalin Ibu, Cukup, Ibu. Aku jadi nggak kuat ngeliat Ibu kayak gini. Devano jangan tinggalin Ibu, Orang tua ya, cengeng banget sih. Ngapain nangis-nangis? Orang gua masih hidup.
Ayo Ma, sudah Ma. Ayo. Relakan Devano Ma. Aku nggak mau ditinggal Devano, Pak. Iya sabar Ma. Ma baca Ma. Ini yang bisa menolong nanti dia di akhirat. Si Alvan kemana ya? Adiknya meninggal kok malah nggak datang. Oh, sosok lemes-lemes kamu. Kalau saya ngomong baik-baik, dengerin. Kamu tuh mentalnya apaan sih, Mas? Mas, bini ditinggalin anak gak dipikirin sekali-sekalinya. Kamu tahu nggak kalau adik kamu, Devano? Devano meninggal? Ah, nggak mungkin. Kemarin aku lihat dia di rumah sakit. Dia kejang-kejang. Masa sekarang meninggal? Aku sih nggak usah banyak ngomong. Devano bener-bener meninggal. Ayo buruan, ah! Lepasin gua. Enak aja mau mandiin gua di luar kayak gini. Aku masih nggak percaya kalau Devano itu meninggal. Tapi ini kenyataan, Mas. Nggak percaya. Mas Alvan aneh-aneh aja deh. Itu pakai mandi-mandiin. Wah, jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Kok ada yang kesentak kakinya? Mas Alvan! Mas! Mas Alvan! Vano. Vano. Kalau lu masih hidup, gerakin matamu. Gerakin matamu. Akhirnya Mas Alvan nyadar juga, Mas. Mas, lu tuh satu-satunya harapan gua, Mas. Tolongin gua. Perhatian semuanya! Adik saya masih hidup! Dia gerakin matanya! Adik saya masih hidup! Gila tuh kali orang. Mungkin dia belum rela adiknya meninggal, Pak. Sudah. Sabar aja, ya. Baik. Saya ada buktinya! Tadi dia gerakin kakinya sama matanya berkedip. Adik saya masih hidup! Jangan dikubur! Hei, Alvan! Apa-apaan kamu? Vano! Kedipin mata! Gerakin mata lu! Ayo! Alvan! Hentikan! Diam Bapak! Ayo! Ayo gerakin! Mas Alvan cukup. Kontrol diri Mas Alvan. Mas. Tolong bantu tenangin Mas Alvan di luar. Mungkin Mas Alvan ini belum bisa menerima kematian adiknya. Enggak! Ini masih hidup! Woy! Jangan dikubur! Bener-bener nih Mas Alvan. Mas. Tangan lo bau sangit. Jangan ganggu, Mas. Berisik. Kecil. Aku yakin banget 100% Vano itu belum mati. Mas, belum mati gimana, Mas? Saya tahu Mas Van itu adik kamu, tapi kamu harus ikhlas. Aku serius, Rin. Ada yang bikin Vano mati, sorry. Dia pengen banget Vano mati. Aku aja taruh di peti mau dikubur. Tapi siapa, Mas? Siapa yang pengen banget kalian berdua? Dulu aku berdua pernah ngubur Rido hidup-hidup. Maksud kamu? Rido? Mau balas dendam sama kalian berdua? Mas, Rido tuh udah mati, Mas. Ya aku nggak tahu lah itu siapa. Tapi ini triknya sama banget. Terus gimana sekarang ini, Mas? Kita tolong Vano. Kita curi dia sebelum dia dikubur hidup-hidup. Kita harus tolong. Sudah, Ma. Gak usah ditangisi. Mesti sabar, ikhlas.
Kita doain aja, Ma. Ya. Halo. Iya, Pak. Oh, jadi kuburannya udah siap. Baik kalau begitu. Terima kasih. Rif, katanya kuburannya udah siap. Jadi kita segera sholatkan jenazahnya dulu kalau begitu. Iya. Sholat jenazah dulu. Pak Ustadz, bisa dimulai sholat jenazahnya. Gila apa? Gue udah mau disolatin. Enggak, gue nggak mau dikubur. Mas Alvan mana sih? Lo tolong gue dong Mas Alvan. Gue belum mati nih. Gimana caranya bawa jenazah Vano? Kamu bantu mikir dong. Ih, saya juga bingung ini mas. Rame amat orang-orang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gawat. Vano udah mau dikubur. Stop! Jangan bawa Vano. Vano belum meninggal. Stop! Apa maksud kamu, Alvan? Vano belum mati. Jangan kubur dia, Bapak. Minggir! Astagfirullahaladzim. Alvan, apa-apaan kamu? Biarkan adikmu meninggal dalam keadaan tenang. Kamu malah bikin masalah. Alah, ibu jangan sok perhatian lah sama Vano. Ibu mau bukan Vano, ya kan? Lepaskan. Alah, Bapak juga lah. Bapak sekongkol kan? Emang Bapak pikir saya mau lepasin Bapak? Tidak akan, Pak. Tidak akan saya lepasin Bapak. Alvan! Lo ngomong satu kata lagi, gua hajar lo. Maju! Lo mau gua bikin malu di depan banyak orang di sini. Bang, kenapa sih anak-anak selalu menuduh kita? Kita selalu aja salah. Sabar, Mama benar. Emang anak ini durhaka terhadap kita. Tapi kita mesti tetap harus doain dia, Ma. Ayo bapak-bapak, angkat kembali jenazahnya ke keranda. Kita kuburkan sekarang. Masya Allah, Vano. Mas Vano, gagal ini nggak mungkin. Mas. Masih hidup lo? Gue emang masih hidup. Ternyata kamu masih hidup. Alah udahlah Bu, Ibu nggak usah pura-pura Bu. Aku tahu Ibu ikut terlibat kan. Bikin aku mati kayak gini. Pak, kalau ada yang maju, saya patahin tangan. Bu, bilang di mana Rido Bu? Ibu nggak tahu. Ayo, saya patahin. Bilang. Rido. Ya Allah, ternyata benar kamu masih hidup lah. Ibu kangen.
Iya, Bu. Saya akan pergi lagi ninggalin Ibu. Alhamdulillah kamu telah kembali, Rido. Rido, ternyata kamu masih hidup. Kamu sudah kembali, Rido. Iya, Pak. Saya sudah kembali dan saya akan pergi lagi. Ya Allah, Mas. Selama ini kita nyariin kamu, Mas. Dan sekarang kamu ada di hadapan kami semua. Aku senang banget, Mas. Hei, Mas. Kamu nggak punya bukti buat tuduh Ibu. Harusnya, Mas. Saya suntik kamu biar kamu mati beneran, Mas. Kamu tuh apa sih hidup? Udah, Bang. Udah, Bang. Cut lu! Tolongin, halo. Awas! Apa, Bu? Tuh, lihat tuh. Mereka ini berkomplot dan bunuh gua. Bukannya belain anak, malah belain pembunuh ini. Kurang apa lagi coba? Semuanya udah jelas. Semua. Orang ini pembunuh. Kemarin dia mau bunuh gua, sekarang mau bunuh adik gua. Orang ini pembunuh. Dan dua orang ini sekongkol. Gak nyangka ya orang tuanya mau bunuh anaknya sendiri. Paham? Gak percaya? Ini buktinya. Tuh, lihat yang dipakai Bapak. Balok buat apa, Pak? Buat pukul anaknya, Pak. Iya. Kalau Ibu nggak percaya, tanya langsung sama orangnya, Bu. Ayo, Dok. Katakanlah kepada mereka semua. Ayo, Dok. Apa yang harus aku katakan sama Ibu? Aku nggak bisa bohong sama Ibu. Ayo, Dok, bilang aja sejujurnya. Katakanlah kepada mereka semua. Saya melakukan semuanya. Apa maksud Arif? Kenapa dia ngakuin perbuatan aku? Saya punya rencana untuk mengubur Vano hidup-hidup. Van, gue yang pengen ngebunuh lu. Ternyata kamu membunuh anak ibu ya? Selama ini kamu pura-pura baik sama keluarga ibu. Hah? Lo gak perlu ngomong apa-apa lagi. Gue akan nanggung semua akibat dari perbuatan lo sekarang. Terima ini sebagai penebusan dosa gue. Gue yakin lo ngerti yang gue maksud. Udah lah, lo gak usah bisik-bisik. Semuanya udah jelas. Bukan lo pelaku, tapi Rido. Lo yang coba ngebunuh gue kan? Gue dengar sendiri semuanya. Satu lagi, Pak. Arif ini pembohong besar, Pak. Dia ini bukan anaknya Papa. Hah? Gak percaya saya sama kamu.
Bohong pasti kamu. Papa tanya langsung sama orangnya. Tanya aja, Pak. Terima kasih, Nak. Kenapa ya, Mas? Aku nggak punya perasaan apa-apa. Aku merasa aku nggak punya ikatan batin sama Arif. Apa benar, Mas? Dia itu anak kita. Mama nggak usah khawatir. Aku akan selalu ada untuk keluarga ini. Kapanpun, dimanapun Papa membutuhkan aku akan berusaha untuk datang. Aku izin untuk pergi dari rumah ini sementara, Pak. Arif. Dasar kamu penipu. Akan saya laporkan ke polisi. Gue tuh heran banget, kenapa sih Arif tuh ngakuin semua perbuatan Rido? Alah, apalagi Arif sama Rido itu kerjasama. Kita harus hati-hati. Makanya kamu terus terima kasih sama Mas Alvan karena dia udah nyelamatin kamu. Kalau enggak, kamu dibunuh hidup-hidup. Iya Kak, gue ngerti Kak. Gini ya, kalian berdua mulai sekarang itu harus kerjasama supaya kalian tuh kuat. Jadi kalian harus bikin tim yang solid supaya Rido sama Arif tuh kalah. Bener juga kan. Ya udah gini deh, sebagai ucapan terima kasih gue, lu gue angkat jadi partner gue di perusahaan gue. Wih, ini baru adek gua. Nanti guru rukiah lo. Alvancino Devano Niro. Siapin kemeja aku. Iya, Mas. Pak, Bu, Papa sama Ibu mau kemana? Ini rumahnya Arif. Ibu nggak berhak lagi tinggal di sini. Apalagi setelah tahu apa yang diperbuat Arif ke kamu, ke Pak Chandra dan ke kita. Kasihan juga Arif. Ibu dan Bapak jadi salah sangka dan benci sama dia. Tapi kalau aku bilang yang sebenarnya, Arif udah wanti-wanti. Aku nggak boleh ngomong apapun. Kenapa Mas Rido seperti orang bingung? Bu, Pak, aku tinggal sebentar ya. Sekarang semua orang benci sama Arif. Aku benar-benar ngerasa bersalah sama Arif. Mas, sebenarnya kamu tuh ada apa sih? Ada masalah? Bapak sama Ibu benci banget sama Arif. Sebenarnya Arif orang yang baik, Fit. Dia ngakuin perbuatan dia nggak lakuin. Dia ngakuin perbuatan aku. Kamu maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti deh. Apa yang terjadi sama Mas Alvan dan Mas Vano, itu sebenarnya perbuatan aku. Bukan Arif. Aku benar-benar ngerasa bersalah banget, Fit. Sampai Pak Chandra pun benci banget sama Arif.
Karena Pak Chandra ngerasa ditipu. Kalau Arif itu bukan anaknya. Padahal Arif itu ngelakuin semuanya terpaksa. Karena dia disuruh sama Mas Vano. Supaya Pak Chandra nggak ketemu sama anak kandungnya, Fit. Yaitu aku. Kamu anaknya Pak Chandra. Iya, Fit. Aku anaknya Pak Chandra dari Bu Yani. Sebelumnya Arif diem. Dan berpura-pura aja anaknya Pak Chandra. Tapi karena dia pengen ngelindungin orang-orang di sekitar dia, makanya dia tetap diem. Dia nggak jujur kalau dia bukan anaknya Pak Chandra. Tapi kenapa kamu diem aja, Mas? Kenapa tadi kamu nggak bilang aja? Fit, sampai kapanpun, bapak sama ibu adalah orang tua aku yang sebenarnya. Mereka yang rawat aku dari kecil. Aku sayang banget sama mereka dan aku nggak akan pernah ninggalin mereka. Kemanapun bapak sama ibu pergi, aku ikut sama mereka. Ah, apa sih yang Papa pikirin sampai gelisah gitu? Papa tuh nggak habis pikir, Ma. Apa iya? Kok Arif bukan anak Papa ya? Padahal selama ini Papa anggap dia udah seperti anak Papa sendiri. Dan Papa nggak tahu kenapa dia tega ngelakuin itu sama Papa. Dan dia nggak minta apa-apa lagi anehnya. Nggak minta sepeser pun mas sama Papa. Papa tahu nggak kenapa? Karena Papa itu orangnya terlalu baik. Jadi gampang dimanfaatin orang, gampang dibohongin orang. Mama betul-betul nggak yakin Arif itu nggak mau minta apa-apa dari Papa. Itu cuma pura-pura. Nah karena ketahuan, ya udah. Kalau enggak, harta Papa bisa kekuras abis. Ma, terus kalau Arif bukan anak Papa yang sebenarnya siapa dong, Ma? Kan Mama tahu. Waktu tes DNA, itu cocok sama Arif. Devano juga tahu kok. Devano tahu? Pak, Devano itu siapa? Devano itu culas. Papa percaya lagi kayak gitu. Pak, sekarang menurut Mama, Yani udah meninggal. Papa kan punya Diva. Kenapa sih harus mikirin anak Papa itu siapa? Papa fokus sama Diva, fokus sama cucu Papa, dan fokus sama Mama. Saya salah tentang kamu, Rif. Saya pikir kamu sama kayak Mas Vano. Saya minta maaf ya. Jangan ngomong soal itu di sini dong. Gimana kabar Bapak sama Ibu? Bapak sama Ibu benci banget sama kamu, Rif. Gue emang pantas dapetin ini. Gue ngerti kenapa Bapak sama Ibu benci sama gue, Dok. Gue bagian dari rencananya Vano. Rif, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Nanti biar saya jelasin sama Bapak sama Ibu. Biar mereka ngerti yang sebenarnya. Gue mohon sama lo. Lo gak boleh ceritain yang sebenarnya. Kalau Ibu sampai tahu, Ibu pasti akan hancur. Pak Chandra, mau ketemu Arif? Iya, Pak. Ya, silakan. Arif, saya nggak tahu apa alasan kamu pura-pura jadi anak saya. Tapi kalau kamu kasih tahu siapa anak saya sebenarnya, saya bisa pastikan kamu secepatnya keluar dari penjara ini. Maaf Pak, aku nggak tahu. Makasih, Rif. Kamu gak bilang apapun ke Pak Chandra.
Dan makasih kamu udah jagain bapak sama ibu selama saya nggak ada. Kalau kamu perlu bantuan, kamu kabarin saya. Iya. Jaga diri lo. Gue pengen lihat ekspresinya Diva pas gue pulang. Ketemu sama dia kayak apa ya? Mas, ini barang-barang Mas sudah saya kemasin semua ke sini. Saya disuruh antar ke sini sama Pak Chandra. Maksudnya apa-apaan? Hah? Gue diusir? Kalau soal itu saya nggak tahu, Mas. Saya permisi dulu. Mari, Mas. Lo tuh tenang. Kalau lo pengen kuras hartanya Pak Chandra, lo harus tetap jadi suaminya Diva. Lo tenang aja. Kita harus bikin rencana baru. Tenang aja. Lo ngerti kan apa yang harus lo lakuin sama napi yang namanya Arif? Oke, jangan beres, bos. Lo mau bikin gara-gara sama gua? Hah? Lu bikin aja, lu begini lo. Kenapa lo jegal kali gua, ha? Gue gak nyari ribut sama lo, daripada gue diem. Lah, banyak cincong lo, ha? Gara-gara gua. Ini semua dari Devano. Jangan lupa sama apa yang dilakukan Vano sama Alvan ke lu. Hah? Dan ingat, jangan lagi urusan mereka. Paham? Saya mohon dok, bantuin Arif dok. Sepertinya Arif udah berubah sekarang. Dia sebenarnya orang yang baik. Jadi saya mohon dok, tolong dokter bantuin Arif. Maaf dong. Saya nggak bisa. Ayo dong dok. Cuma dokter yang bisa bantu saya. Saya yakin dok, Arif itu orang baik. Dokter lihat sendiri kan, waktu dia ngerawat dan ngejaga bapak sama ibu, dia itu terpaksa ngelakuin semua itu dok. Oke. Saya akan coba bantuin dia sebisa saya. Dan nanti saya akan coba nengokin dia. Terima kasih ya dok. Oh ya dok, mungkin bapak sama ibu saya akan bawa ke tempat yang lebih aman dok, biar tinggal sama saya. Begitu lebih baik. Pak, Bu, buat sementara waktu bapak sama ibu tinggal di sini dulu ya. Alhamdulillah. Pak, selamat dulu Pak. Sejak kapan kamu tinggal di sini, Rido? Jadi waktu Mas Vano dan Mas Alvan berusaha saya dan ngebuang saya ke sungai, Pak. Saya berusaha untuk hidup. Karena saya khawatir sama bapak sama ibu. Saya khawatir kalau misalnya nggak ada saya, siapa yang jagain bapak sama ibu?
Tapi alhamdulillah, Allah masih kasih saya umur, Pak. Bu. Saya bisa keluar dari sungai. Dan setelah saya keluar dari sungai, saya kelelahan sampai akhirnya saya pingsan. Tapi untungnya ada dokter yang baik yang nyelamatin saya. Siapa, Dok? Orang baik itu yang telah menolong kamu. Bapak ingin ketemu dia karena dia telah menolong anak Bapak. Dia dokter Andre, Pak. Dia yang nyelamatin saya dan ngerawat saya sampai saat ini. Pak, saya mau ketemu sama Arif. Oh, Arif. Arif lagi dirawat di klinik. Di klinik? Lagi sakit apa, Pak? Aduh, saya kurang tahu. Lebih baik Bapak kesana aja dah. Oh gitu, oke. Ruangannya di mana? Sebelah sana. Oh ya, kasih Pak ya. Sama-sama. Arif. Dokter Andre. Gimana keadaan kamu? Kok bisa sampai kamu ditahan? Ya beginilah, Dok. Aku bisa dari sini karena aku udah menyakiti orang yang begitu baik, tulus, penuh cinta dan kasih. Sebenarnya aku nggak bisa dimaafin, Dok. Tapi aku berharap dengan aku menjalani hukuman di sini, aku bisa mengurangi rasa bersalahku. Ya. Yang paling penting, kamu sehat. Kalau gitu saya pamit dulu. Saya nggak bisa lama-lama karena saya harus kerja. Next time saya kesini lagi. Makasih, Dokter, udah mampir. Aduh, pendapatan bengkel nggak naik-naik nih, malah turun. Bisa nyap-nyap nih bini gua. Coba kalau gue jadi partner Devano, kehidupan gue kan membaik, tapi masih lama. Gimana mau dapat duit banyak kalau kerjaannya ngejar-ngejar pembantu? Kamu jangan ngomong-ngomong dia lagi dah. Pembantu, sakit hati aku, rugi besar. Pakai beli baju, restoran mahal. Aduh, rugi. Itu ganjarannya buat cowok-cowok mata keranjang kayak kamu. Ya kan? Baru ngeliat jidat licin aja udah disosor. Mending kaya tuh cewek. Lihat aja nanti tuh perempuan. Gua bales. Lihat. Berani-berani sama Alfacino. Ini mas, pelajaran buat kamu. Jangan berani-berani selingkuh dari saya. Kualat kan? Udah lah. Nggak usah ingat-ingat masa lalu. Suram. Sekarang aja baru nyadar. Kemarin ajak mehe-mehe. Udah, saya mau ketemu Vita. Saya mau labrak dia. Kepang tuh. Aku harus kasih tahu Om Ridho. Halo? Halo Om Ridho. Tadi aku dengar Mama mau nemuin Tante Vita. Mama mau marahin Tante Vita, Om. Apa? Jadi, mama kamu mau ke rumah Tante Vita? Ya Om. Kasihan Tante Vita kalau dimarahin sama Mama. Ya udah, kamu tenang ya. Om ke rumah Tante Vita sekarang. Ya Om. Nah, nih dia nih. Sini lo, so genit lagi lo laki gue lo. Ngapain? Hah? Apa sih Mbak? Ngomong apa sih? Ngomong apa? Mana? Mana wignya? Mana baju bagusnya? Mana tas lo? Mana makeup lo? Apa sih Mbak? Apa? Udah deh gak usah ngeles. Saya tuh udah gak mungkin lagi ya ditipu sama muka kamu kayak begini ya. Gak akan. Saya nggak ngerti Mbak ngomong apa sih. Saya nggak tahu apa-apa Mbak. Dasar emang gak tahu diri ya. Udah godain suami orang, baru suami orang, terus bikin gua sama laki gua berantem. Mau lo Om? Aduh, enak banget. Apa sih? Apa sih Mbak? Ikut-ikutan aja perempuan lagi berantem. Mbak jangan kurang ajar ya. Awas ya kalian berdua, urusan kita belum kelar.
Fit, ada apa sih? Tuh maafin aku ya. Pas kamu nggak ada, aku kerja sama Bu Meli, aku nyamar jadi Sarah, jadi cewek yang ngegoda Mas Alvan untuk bisa deket sama Mas Alvan, dan tujuannya untuk cari tahu sebenarnya apa yang Mas Alvan lakuin ke kamu. Udah maaf. Seharusnya kita nggak kayak gini, kamu dan mereka Kak Fitri. Si Rido, sok pahlawan kesiangan. Liatin aja, kalau sekali lagi berani sama gue cakar-cakar lo. Belin. Apaan nih? Surat pengadilan agama. Ini kan surat pembatalan pernikahan Fitri sama Rido. Fitri, dia nikah sama Rido, Ridonya mati. Sekarang Ridonya hidup, nikahnya dibatalin. Nggak enak amat, aduh. Wah, Mama ke pasar dulu ya, mau belanja. Ya, Ma. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mumpung Aminah sedang belanja, lebih baik saya beres-beres kontrakan Rido ini. Supaya nanti kalau Aminah pulang, biar dia bisa lebih santai-santai di rumah. Halo? Assalamualaikum. Nah, Indri? Papa udah siuman? Alhamdulillah. Penting. Ada apa, Nak Indri? Baik. Bapak kesana ya, Nak ya? Tunggu ya. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Sebaiknya secepatnya saya kesana. Fitri! Nih, pernikahan kamu sama Rido sudah dibatalkan. Maksud Bapak? Mulai hari ini kamu sama Rido bukan suami istri lagi. Jadi ngapain kamu masih di sini? Sana pergi! Orang tadi si Rido jelas-jelas udah mesra-mesraan sama si Vita, peluk-pelukan. Rido peluk-pelukan sama Vita? Ya iyalah, di depan mata saya. Marina, ngomong apa sih? Jadi orang tuh recet banget. Aduh, kalian berdua kasihan banget sih. Ini mau ngapain dua-duaan? Mau mesra-mesraan lagi? Mbak, pergi nggak? Pergi! Fit. Kamu nggak usah dengan omongan Barina dong. Dia tuh sampai bikin kamu nangis doang. Kamu lihat sendiri, Mas. Sekarang kamu boleh balik sama Vita. Dan kamu ini emang milik Vita selamanya, Mas. Pak Ruslan, ada satu hal yang ingin saya beritahukan sama Bapak.
Ini sangat penting sekali. Apa itu, Pak? Anak yang Bapak pungut di jalanan itu sebenarnya anak kandung Pak Chandra. Sebelum kecelakaan, saya sudah suruh Pak Chandra datang bertemu Bapak. Tapi sayang, takdir berkata lain. Dan ini yang saya inginkan ketika saya pertama sadar. Saya ingin mengatakan kebenaran ini. Jadi Rido itu anaknya Pak Chandra. Mas, selama aku tinggal sama kamu di rumah kamu, aku tahu. Aku ngelihat kamu, kayak kamu tuh selalu pengen ngomong sesuatu sama aku. Dan ternyata ini kesalahan kamu, Mas. Gue orang jahat, kan? Gue orang suruhannya Vano. Gue gak bisa nyuruh. Gue gak bisa ngelakuin semua yang diminta sama Vano. Gue gak sanggup nyakitin mereka lagi. Bapak, Ibu, Pak Chandra. Gue gak sanggup nyakitin mereka, Kim. Gue juga gak tahu sampai kapan bisa nyimpan satu rahasia ini. Rahasia apa? Rido anaknya Pak Chandra. Lo udah tahu? Ya, aku udah tahu dari Rido. Pak Chandra janji dia akan bebasin gua kalau gua ngasih tahu di mana anaknya berada. Tapi Rido nggak mau itu terjadi. Dia nggak mau ninggalin bapak sama ibu kayaknya. Iya, aku tahu, Mas. Dan kamu emang nggak pantas di penjara. Karena kamu ini nggak salah apa-apa. Anak yang Bapak pungut di jalanan itu sebenarnya anak kandung Pak Chandra. Ya Allah, anak siapa itu? Berani-beraninya kamu mengambil rumah ini. Silakan ambil rumah ini. Ayo, Ma, kita pergi. Kita masih bisa hidup tanpa beban kalian semua di sini. Ayo.
Ibu kangen. Alhamdulillah kamu telah kembali, Ridho. Ya Allah, sebentar lagi Ridho akan meninggalkan saya. Ridho akan tinggal bersama ayah kandungnya, akan tinggal bersama Pak Chandra. Astagfirullahaladzim. Bapak, maaf ya Pak, aku nggak sengaja. Bapak kenapa nangis? Ridho ternyata anaknya Pak Chandra. Iya Pak, aku udah tahu. Kamu sudah tahu, Fit? Kenapa nggak ngasih tahu Bapak? Sebelumnya Fitri minta maaf ya Pak. Sebenarnya juga aku pengen cerita ini sama Bapak, tapi nunggu waktu yang tepat. Dan sekarang Bapak udah tahu sendiri. Mas Ridho juga udah tahu kok kalau Mas Ridho itu anaknya Pak Chandra. Tapi dia bilang sama aku, dia nggak mau bilang tentang ini ke Pak Chandra. Karena Mas Ridho pengen tinggal sama ibu dan bapak. Bu duduk dulu ya, Bu. Ya Allah, itu Ridho dan Aminah. Bagaimana caranya ya saya mengatakan ini pada mereka? Saya tidak sanggup. Ya Allah, jika harus berpisah dengan Ridho telah memberikan cinta yang begitu besar untuk saya dan Aminah, di mana kedua anak kandungku sendiri tidak pernah melakukan itu. Namun bagaimanapun juga, saya harus melakukannya. Saya harus bicara sama Ridho soal dia anaknya Pak Chandra. Assalamualaikum. Ridho, Bapak mau bicara sama kamu. Ayo kita ke dalam. Nah. Udah masuk, Pak? Papa tuh mau bicara apa sih? Hah? Ma, Ridho, Bapak mau ngomong sama kamu. Soal apa, Pak? Apa yang kamu sembunyikan terhadap Bapak dan Ibu? Maksud Bapak apa, Pak? Kamu tidak jujur terhadap Bapak. Memang Bapak pernah ngajarin kamu bohong? Gak pernah? Apa sih maksud Papa? Hah? Emang Ridho berbohong apa, Pak? Ma, Ridho adalah anak Pak Chandra. Dan Ridho tahu, Ma. Ridho anak kita, Pak. Anak Mama, anak Papa. Bener yang Ibu bilang, Pak. Saya anak Bapak sama Ibu. Dan saya nggak mau semuanya berubah. Bapak sama Ibu, itu segalanya buat saya. Meskipun Pak Chandra Bapak kandung saya nggak peduli, Pak. Tapi Bapak harus bicara sama Pak Chandra. Dan Bapak tidak bisa menyembunyikan ini terus. Ini adalah tanggung jawab Bapak. Jangan, Pak. Jangan. Jangan lakukan itu, Pak. Ma, kita sudah membesarkan Ridho. Tapi bukan berarti kita harus egois, Ma. Papa tidak bisa menyembunyikan fakta ini. Papa harus ke rumah Pak Chandra. Jangan, Pak. Pak. Papa. Pak. 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 Mama, jangan, Pak. Jangan berikan Ridho kepada siapapun, Pak. Ridho anak kita, anak Mama, anak Papa. Ma, dari awal kita mengadopsi Ridho, kita sudah tahu bakal apa yang akan terjadi.
sesuatu yang dititipkan kita belum tentu akan selamanya menjadi milik kita. Tapi Ridho anak kita, Pak. Ridho anak kita. Bu, saya anak bapak sama ibu. Dan saya mau tinggal sama bapak sama ibu. Saya mohon Pak jangan ubah ini semua, Pak. Tapi Dok, kalau kita merasa sakit hati seperti ini, kamu bayangkan bagaimana sakitnya Pak Chandra kalau kita menyembunyikan semuanya ini, Dok. Tolong Pak, jangan Pak. Papa pergi dulu, Ma. Dok. Jangan Pak, jangan. Tolong. Nah. Dok. Pak! Ridho, kamu anak ibu. Kamu gak boleh pergi. Kamu harus sama ibu. Iya Bu, saya nggak pergi. Bu. Saya anak ibu. Saya akan selalu sama ibu sama bapak. Saya nggak akan pergi. Saya anak bapak sama ibu. Dan saya nggak mau semuanya berubah. Bapak sama ibu, itu segalanya buat saya. Meskipun Pak Chandra bapak kandung saya nggak peduli. Dari awal kita mengadopsi Ridho, kita sudah tahu bakal apa yang akan terjadi. Sesuatu yang dititipkan kita belum tentu akan selamanya menjadi milik kita. Tapi Ridho anak kita, Pak. Ridho anak kita. Bu, saya anak bapak sama ibu. Dan saya mau tinggal sama bapak sama ibu. Saya mohon Pak jangan ubah ini semua, Pak. Sebetulnya saya tidak mau berpisah dengan Ridho. Tapi biar bagaimanapun, saya harus mengatakan kebenaran ini. Ruslan, siapa kamu? Kenapa kamu mirip dengan saya? Saya adalah kamu. Saya tahu di hati kecil kamu sedang mengalami keraguan. Mau apa kamu? Ruslan, kamu jangan bodoh. Kalau kamu masuk ke rumah Pak Chandra, kalau kamu bicara masalah Ridho, kamu akan kehilangan Ridho untuk selama-lamanya. Tapi Ridho bukan anak kita. Anak kita. Ridho adalah anak saya. Saya yang membesarkan dan merawatnya. Ridho adalah anak kita. Lantas kenapa kamu memberikan Ridho kepada Chandra? Karena Ridho adalah anak Pak Chandra. Lantas Pak Chandra kemana Pak? Dari kecil saya merawatnya sampai besar. Bahkan kalau dia sakit, siang malam saya menjaganya. Sudahlah Ruslan, sebaiknya kamu pulang. Dan jangan sakitin hati Aminah dan Ridho. Dan Pak Chandra tidak perlu tahu kalau Ridho itu anaknya. Pak Chandra mungkin saja tidak tahu. Tapi Allah mengetahui semuanya ini. Sudahlah, Ridho itu darah dagingnya Pak Chandra. Ridho akan selamanya jadi anak saya. Sudahlah, sekarang kamu pulang. Dan Ridho sekarang sudah menjadi anak kita. Sudahlah kamu kembali sekarang ke Aminah dan Ridho. Ridho akan selamanya menjadi anak saya. Tapi saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Sudahlah, jangan ganggu saya. Silakan pergi. Baik, saya akan pergi Ruslan. Tapi jangan menyesal Ruslan, bahwa saya sudah pernah mengingatkan kamu. Pak Ruslan, malam-malam begini ada apa datang ke sini? Apa ada masalah? Pak Chandra. Ya Pak Ruslan, katakan saja. Saya dapat telepon dari putrinya Pak Harto. Bahwa Pak Harto sekarang sudah siuman dari komanya Pak Chandra. Pak Harto sudah sadarkan diri Pak? Iya Pak Chandra.
Tapi gimana Pak Ruslan bisa kenal sama Pak Harto? Saya kenal Pak Harto berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya membeli mobilnya, Pak. Apa maksud Pak Ruslan? Waktu dulu saya menemukan anak di jalanan, saya kembalikan mobil itu ke Pak Harto. Berarti Pak Ruslan yang bawa anak saya waktu itu? Betul. Rido adalah anak Bapak. Rido ini seperti baru aku kenal. Tapi kenapa kalau aku memeluknya seperti ini, aku merasa seperti sedang memeluk anakku sendiri. Seperti memeluk Diva. Ya Allah. Selama ini ternyata anak kandungku ada di depan mataku. Malah aku jadikan supir dia. Astagfirullahaladzim. Pak Ruslan, saya tahu siapa Pak Ruslan. Sekarang lebih baik Pak Ruslan keluar dari rumah saya. Saya tahu betul keluarga Pak Ruslan itu siapa. Hah? Rencana-rencana selama ini gagal kan? Sekarang Pak Ruslan mengada-gada menimbulkan nama Rido. Iya, setelah selama ini gagal. Pak Ruslan memanfaatkan Devano, kemudian Arif, sekarang Rido. Maunya apa? Hah? Mau membenar suami saya? Cukup. Cukup marahin Pak Ruslan. Papa tuh sadar nggak sih, Tan? Papa tuh selama ini dimanfaatkan sama keluarga miskin ini. Papa terlalu baik, gampang dibohongin orang. Papa selama ini memberikan perusahaan sama Devano, Pak. Terus lama-lama Papa diperas lagi sama mereka. Papa berikan semua perusahaan. Papa itu bisa miskin. Cukup, Ma. Sudah cukup omongan Mama itu. Mama harus selalu mengingatkan Papa. Karena Mama tidak mau Papa itu selalu dimanfaatkan orang. Pak Ruslan, kenapa Bapak terus ada di sini? Kenapa? Bapak lebih baik pergi sekarang juga. Karena saya tidak mau anak yatim piatu itu menjadi anak kami. Maafkan saya, Bu. Pak. Saya tidak maksa kalian menerima Rido. Tapi saya berpikir, saya akan merasa bersalah kalau saya tidak bicara apa adanya. Saya lebih senang kalau Rido tinggal bersama saya dan istri saya. Karena buat saya, Rido adalah lebih dari seorang anak. Bahkan istri saya menangis waktu saya pergi ke sini dan untuk mengatakan ini semuanya kepada Pak Chandra, Bu. Papa lihat kan sekarang? Pak Ruslan ini memang merencanakan semuanya. Sekarang dia bilang Ibu Aminah itu menangis. Karena apa? Karena mereka semua mau ikut tinggal di rumah ini. Kalau Rido di sini, semua keluarga ikut. Pantesan saja Devano itu jadi penjahat. Karena Bapak dan Ibu itu memang penjahat. Keluar! Keluar! Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Ma! Ma, buka! Mama kenapa? Mama! Ma! Maafkan perilaku istri saya, Pak Ruslan. Maaf, Pak Ruslan. Saya masuk sebentar. Ya. Rupanya Bu Lia tidak suka dengan kabar ini.
Sebaiknya saya pulang juga sekarang. Biar mama percuma hidup kalau kayak gini nih, Pak. Ada apa ini? Apa-apaan sih mama ini? Apa-apaan sih kamu? Kacau kamu. Mama aja, Pak. Mama tega sama Mama. Kenapa Mama tampar Mama depan barusan? Dan itu sering terjadi. Mama selalu belain orang miskin itu daripada istri Papa sendiri. Kalau Mama mati, Pak, Mama bisa bebas. Apaan sih kamu ngomongin? Ngacau semua omongan kamu. Jadi gini dong, Pak. Jauh benar. Mama yang sabar ya, Mama jangan kayak gini dong. Kamu lihat sendiri kan bagaimana sikap Papa kamu sama Mama. Selalu belain orang lain daripada Mama. Ibu nggak mau. Nanti Pak Chandra jemput kamu. Tenang, Bu. Saya akan pergi kemana-mana. Meskipun Pak Chandra datang, saya nggak akan mungkin ikut dia, Bu. Ibu tenang ya. Tuh kan, mobil Pak Chandra. Ayo kamu. Ibu tenang, Bu. Itu cuma suara mobil lewat. Ibu nggak perlu takut, Ibu nggak perlu khawatir. Cuma Ibu orang tua Rido. Rido nggak mungkin ninggalin Ibu. Ibu tenang ya. Pokoknya, Ibu nggak mau kehilangan kamu, Dok. Kamu nggak boleh pergi dari sini. Ibu nggak akan kehilangan siapapun. Aku sama Ibu. Tuh kan, Pak Chandra. Ayo kamu ke kamar. Ayo. Ibu tenang ya, Bu. Itu pasti bukan Pak Chandra. Siapa ya? Ma, Papa, Ma. Jangan bohong. Papa. Apa, Bu? Bisa bukain ya, Bu. Kamu hati-hati ya. Papa sendiri nggak sama siapa-siapa, Ma. Rido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Papa puas? Papa puas setelah ketemu Pak Chandra? Hah? Bapak macam apa, Pak? Masa anaknya sendiri mau dikasihin ke orang? Ma, yang penting Papa sudah melakukan apa yang harus Papa lakukan. Sekarang terserah Rido dan juga terserah Pak Chandra maunya bagaimana. Pak, Bu, Papa sama Ibu nggak perlu khawatir. Rido akan tetap sama Bapak, sama Ibu. Karena Bapak sama Ibu itu orang tua yang sebenarnya untuk Rido. Rido nggak perlu apapun. Sampai mati Rido akan sama Bapak sama Ibu. Rido gak akan ninggalin Ibu sama Bapak. Rido, Ibu takut kehilangan kamu, Nak.